Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semua, berupa nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita masih dipertemukan Allah dengan bulan penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan dinul Islam. Semoga di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat YBM Permata Hati yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen bulan Ramadan, momen yang tepat untuk kita meningkatkan kemandirian spiritual pada diri anak-anak kita. Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemandirian spiritual anak-anak kita? Yang pertama, kita bisa mengenalkan tentang ibadah puasa itu sendiri terhadap anak kita. Kita ajarkan, kita fahamkan bahwa menjalankan puasa di bulan Ramadan adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim, termasuk menjalankan rukun Islam yang ketiga. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah sampaikan bahwa, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa puasa ini membangun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana untuk mengkondisikan anak-anak kita puasa? Yang pasti kita mengajak anak-anak kita berpuasa sesuai dengan kemampuan dan usianya. Ketika kita memiliki anak-anak di usia dini, maka kita bisa mengajak mereka berpuasa, mulai mencobanya dengan hitungan jam ataupun setengah hari gitu ya. Jadi kita bisa memotivasi anak, mengajak anak untuk menjalankan ibadah puasa secara bertahap. Misal mereka bisa menjalankan ibadah puasa penuh dalam satu hari. Untuk membangun sebuah motivasi yang lebih, kita bisa menyemangati mereka dengan memberikan hadiah. Tapi bagaimana ketika anak kita belum bisa? Setidaknya kita tetap memberikan motivasi dengan memberikan hadiah juga, mungkin yang besarannya tidak seperti ketika dia menjalankan ibadah puasa secara penuh. Kemudian kita sampaikan juga kepada anak-anak kita bahwa puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi puasa juga membentuk kita dalam pengendalian emosi, kesabaran, dan berempati terhadap orang lain. Lama-kelamaan akan muncul semangat menjalankan ibadah tanpa ada motivasi semisal hadiah yang kita berikan kepada anak-anak kita, karena menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan akan menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka. Sahabat YBM Permata Hati yang dirahmati Allah, hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mengajak anak-anak kita untuk beribadah secara bersama-sama. Misalnya dengan menjalankan ibadah tarawih bersama di masjid terdekat. Kemudian setelah tarawih kita kondisikan mereka untuk tadarus Al-Quran bersama. Tidak ada salahnya juga ketika di sela-sela selesai kegiatan tadarus itu kita bacakan isi dari makna kandungan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Kemudian yang ketiga, kita bisa membangun kemandirian spiritual anak kita dengan mendorongnya lebih untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Misalnya dengan bersedekah. Kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa di bulan Ramadan Allah memberikan bonus tersendiri terhadap amal kebaikan yang kita lakukan. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan Allah lipatkan pahalanya. Nah, dengan seperti itu anak-anak akan termotivasi untuk melakukan ibadah-ibadah seperti bersedekah ataupun membantu dengan sesamanya. Hal yang keempat yang bisa kita lakukan adalah mengajak mereka
ke kegiatan pendidikan dan keagamaan. Misalnya kita motivasi mereka untuk mengikuti kegiatan TPA di masjid, ataupun kita ajak untuk mengikuti kajian-kajian yang membahas tentang keagamaan. Dengan mengikuti kegiatan keagamaan seperti kegiatan kajian, insya Allah akan menumbuhkan kesadaran mereka untuk semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Sahabat YBM Permata Hati yang dirahmati Allah, hal terpenting yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan kemandirian spiritual anak kita adalah dengan memberikan contoh teladan. Sebagai orang tua, kita adalah figur terbaik bagi anak-anak kita. Jadikan diri kita sebagai contoh teladan mereka dalam hal beribadah maupun berakhlakul karimah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di bulan Ramadan ini untuk mendidik anak-anak kita menjadi sosok generasi yang memiliki kemandirian spiritual yang tinggi, dan kedepannya mereka menjadi generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.